dilanjutkan dulu ke narasumber kita yang kedua tentang manajemen organisasi. Tadi kalian sudah tahu ya cara membuat administrasinya seperti apa. Ketika administrasinya sudah jadi, nah memanage administrasi itu menjadi direalisasikan ke sebuah kegiatan yang akan kalian buat itu seperti apa. Nah, kita sambut saja Bapak Firdaus SPD untuk menjelaskan manajemen organisasi. Dipersilakan Bapak Firdaus. Terima kasih Pak Dani atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin Pak Anas, Pak Dani, Miss Isma, Bu Yuni untuk sedikit sharing ya. Di sini kita berbagi pengalaman, sedikit ilmu berkaitan dengan keorganisasian. Bapak termasuk yang apa ya? Materi ini bukan hal yang kecil kayak gitu. Ini yang jadi pembelajaran untuk kita semua karena berkaitan dengan organisasi. Pak Anas nih ahlinya kayak gitu sebagai pimpinan. Tapi di sini Bapak mohon izin Pak Anas berkaitan dengan materi kali ini kita sedikit sharing berkaitan dengan pengalaman Bapak yang selama ini Bapak alami dan Bapak tekuni ya berkaitan dengan keorganisasian. Nah, kedengaran nggak? Oke. Terdengar ya? Jelas. Oke. Pertama-tama yang Bapak hormati, yang terhormat Pak Anas selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Pembina OSIS MPK, Miss Isma selaku Ketua Panitia LDKS 2021, ada Saudara Sabrian selaku Ketua Majelis Perwakilan Kelas periode 2020-2021, Saudara Muhammad Al-Ghifari, Ketua OSIS periode 2020-2021, dan yang Bapak banggakan tentunya para peserta LDKS tahun 2021. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala berbagai macam musibah dan bala bencana. Yuk, agar diberikan keberkahan, marilah kita mulai materi kali ini dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak izin ya untuk sharing pengalaman berkaitan dengan manajemen keorganisasian. Di sini ada Sekretaris OSIS dan MPK. Boleh Bapak tahu Maila dan mana ya handphone saya? Mana? Oh iya. Di depan Pak Daus. Iya, ketutupan nasi kotak mana? Nah, boleh izin sekretaris, siapa sekretaris OSIS MPK? OSIS MPK atas nama siapa? Tembang sama Maila ya? Oke, Tembang itu MPK ya? MPK apa OSIS? OSIS MPK, sekretaris OSIS MPK. Shelly sama Maila, Pak. Kalau untuk Shelly sama Maila. Oke, Bapak kasih tugas Shelly dari MPK untuk mencatat apa yang kita diskusikan hari ini. Di momen ini, di materi manajemen organisasi. Begitu pula dengan Maila ya, mencatat apa yang ada, pembicaraan apa, terusnya poin-poin seperti apa, boleh dicatat. Itu ya tugas untuk Maila dan Shelly ya, mohon izin. Bisa dipahami ya, Maila dan Shelly ya? Siap, bisa Pak. Oke, yuk kita mulai untuk berkaitan dengan materi kita ya. Izin Pak Rizko untuk slide-nya. Oke, ini materi kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan manajemen organisasi, dan tentunya ini akan menjadi dasar kita bagaimana kalian menuju sebuah goals. Dan tentunya dalam hal organisasi bisa dibilang banyak yang namanya kerikil-kerikil yang bisa dibilang untuk mencapai sebuah tujuan tersebut pasti ada aja ceritanya. Kayak gitu, bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Kalau Bu Yuni tadi diawali dengan sebuah ice breaking, kalau Bapak diawali dengan sebuah quotes di sini. Boleh next Bapak Rizko? Nah, ini dia. Tadi sama kayak Pak Wage. Ya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
Kalau kita analogikan pada zaman sekarang, kayaknya lebih sulit ya untuk mencabut Semeru dibandingkan harus mengguncangkan dunia. Jadi poin terpenting yang ingin Bapak sampaikan, ini salah satu miss-nya orang Indonesia, kita tuh paling hobi dengan yang namanya motong-motong kalimat, ya, motong-motong kalimat, motong-motong video, akhirnya viral, akhirnya bisa dibilang membuat kegaduhan dan lain-lain. Pasti kalian akan menilai kita pemuda, Pak. Wah, kita pasti memiliki kemampuan untuk mengguncang dunia. Tapi kalau Bapak melihat dari sudut pandang ini, ini ada yang namanya sebuah kolaborasi, nak. Adanya sebuah kolaborasi antara orang tua dan pemuda. Ya, ada 1.000 orang tua dan 10 pemuda. Bagaimana maksudnya di sini, Pak Daus? 1.000 orang tua itu punya ilmu dan pengalaman. Sedangkan orang-orang muda layaknya kalian itu punya ilmu, tapi dan punya semangat, itu terpentingnya. Kita analogikan pada masa sekarang, kalian adalah 10 orang pemuda yang harus dapat berkaitan dengan kreativitas di sini, kayak gitu, keorganisasian. Jadi kalau ada apa-apa, pentingnya kolaborasi. Kalian nggak sendiri, nak. Ada guru di sini. Kita kolaborasi, saling share ilmu, saling memberikan sebuah informasi dan lain-lain. Kayak gitu layaknya kemarin ya, Bapak dengan Sabrian ya. Bapak dan Sabrian, ada Algi juga, kita berkomunikasi. Begitu pula prosesnya. Ya, kalau ada apa-apa bicarakan kepada Pak Anas, bicarakan kepada guru-guru. Guru-gurunya siapa, Pak Daus? Ketua konsorsium aja. Kayak gitu, Pak, Bu, izin, kita mau ini, dikomunikasikan. Karena Bung Karno, prinsip dari quotes ini adalah kolaborasi. Oke? Prinsip dari quotes ini adalah sebuah kolaborasi. Jangan dipotong-potong ya, kata-kata ini ya. Quotes ini jangan dipotong-potong. Karena poin terpentingnya adalah golongan muda, golongan tua harusnya berkolaborasi untuk kebaikan bersama. Seperti itu. Next, Pak Rizko. Nah, oke. Tadi Bu Yuni juga dengan ice breaking, Bapak dengan sebuah pertanyaan refleksi, nak. Bapak berharap boleh di chat, di Zoom chat ya, atau boleh kalian nyalakan mic-nya. Apa sih yang diharapkan dalam pertemuan kali ini? Boleh, silakan. Yang para peserta LDKS untuk memberikan tanggapannya di Zoom chat Zoom. Apa sih yang diharapkan dalam pertemuan kali ini? Karena bisa dibilang gini, nak, kita harus samakan dulu nih, samakan berkaitan dengan persepsi kita, karena poin terpentingnya adalah kadang kita itu lebih sering dikecewakan oleh ekspektasi kita dibandingkan oleh orang lain. Kayak gitu, Bapak takutnya, Bapak khawatirnya, wah, ada materi Pak Daus, wah, saya berharap bisa jadi ini. Kayak gitu, biar kita samakan dulu persepsi kita berkaitan dengan apa yang kalian harapkan dari pertemuan kita kali ini. Boleh, silakan di chat Zoom yuk. Berkaitan dengan hari ini mau ngapain atau mau seperti apa kalian yang kalian harapkan. Boleh ketua OSIS-nya? Algi, gimana Gi? Apa yang diharapkan Gi dari pertemuan kali ini Gi? Gini Pak, saya berharap di pertemuan kali ini kita dari setiap anggota OSIS itu udah bisa menerapkan apa yang tadi udah disampaikan, sama nanti kalau saya lupa ngomong apa, bentar Pak. Relax. Saya berharap nanti kan ada simulasi rapat ya Pak, itu yang udah diajarkan dikasihkan, bisa diamalkan, bisa diamalkan Pak. Oke. Dilaksanakan. Oke, siap Algi, terima kasih atas pendapatnya. Sabrian, silakan Sabrian yuk. Apa yang diharapkan Sabrian? Jadi kalau dari pertemuan hari ini, ini Pak, pemahaman akan berorganisasi dengan baik, Pak. Oh, berat banget ya. Oke, pemahaman terhadap organisasi dengan baik. Boleh yang lainnya, yuk. Boleh di room chat Zoom, chat Zoom boleh untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Ini pertanyaan refleksi, anak. Salah satu tujuan refleksi itu adalah agar kita mengetahui sejauh mana sih kita sudah melangkah, sejauh mana sih apa yang telah kita perbuat, karena itu poin terpenting. Kayak gitu ya. Jangan dulu ngayal-ngayal ngining itu, tapi kalian belum tahu seberapa jauh, seberapa efektif kita melangkah.
seperti itu. Mendapat ilmu dan pengalaman yang baru. Oke, luar biasa. Lebih paham dengan matang dan mahir dalam mengolah organisasi dengan baik. Masya Allah. Nahya, terima kasih. Ayesa, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Apa sih yang diharapkan dalam pertemuan kali ini agar kita sama di sini? Agar kita sama berkaitan dengan persepsi kita. Jadi gini, poin dari yang namanya pertemuan manajemen organisasi kali ini ada dua. Yang pertama, insya Allah akan ada beberapa teori yang akan Bapak sampaikan atau penjelasan ya. Setelah itu kita akan melakukan praktek atau kita akan melakukan yang namanya simulasi berkaitan dengan rapat bertujuan untuk membahas proyek kalian. Kayak gitu. Jadi insya Allah di sini diawali Bapak dengan penjelasan-penjelasan, setelah itu kita praktek sama-sama. Kayak gitu. Pak Daus siapa yang memimpin? Pak Daus siapa yang menjadi moderator? Pak Daus bagaimana peran saya di dalam rapat itu nanti? Sepanjang perjalanan nanti insya Allah akan Bapak jelaskan. Oke, hanya 4 orang nih ya, Ayesa dan Nahya ya. Oke, jadi Bapak dapat pahami, boleh silakan Pak Rizko. Inai. Memahami materi-materi, boleh sampaikan. Oke, sip. Bapak pahami, Inai. Terima kasih atas pendapatnya. Boleh Pak Rizko, di next. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan-pertanyaan refleksi. Jadi gini, Pak Daus kenapa sih selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kayak gini? Tujuannya balik lagi. Kadang kita harus merefleksikan diri kayak gitu ya. Jangan dulu kita seperti mimpi setinggi-tingginya, tapi kita nggak tahu kekurangan atau kelemahan kita seperti apa. Lanjut lagi persamaan persepsi. Organisasi terbaik seperti apa menurut kalian? Organisasi terbaik menurut kalian seperti apa? Apakah yang undang Salon Seven? Apakah yang melakukan bersih-bersih pantai? Apakah yang melakukan sebuah movement sosial? Seperti apa menurut kalian? Tadi ada Inai, ada Nahya, ada Ayesa. Bapak kasih pertanyaan kepada, boleh untuk kelas 10 nih, cakep nih biasanya nih. Boleh untuk Maheswara? 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 Masuk Maheswara, masuk. Iya Pak, hadir. Gimana Maheswara? Organisasi terbaik menurut kamu seperti apa? Yang bisa membangun kerjasama tim, juga kepercayaan semua anggota. Oke, membangun kepercayaan ya di sini ya. Oke, good. Bapak ambil poinnya. Terima kasih Maheswara. Yang kedua, Bapak minta pendapatnya. Mohon bantuan, jangan yang kelas 11 mula, bosan Bapak. Udah sering ketemu Bapak. Oke, ada Syifa di sini, BPH. Selain bisa bekerja sama dengan baik, Pak, tidak hanya bekerja sesuai dengan job desk, tapi menyatukan ide bersama, Pak, dan terrealisasikan. Oke, Bapak terima. Berarti ini berkaitan dengan hubungan antara anggota ya, berkaitan dengan anggota. Organisasi terbaik itu menurut saya yang mempunyai solidaritas yang tinggi, yang bisa memberikan inovasi baik organisasi maupun sekolah. Masya Allah. Oke, Bapak terima poinnya Fatur. Dari tadi Bapak melihat pendapat kalian itu bagaimana kalian membangun sebuah relasi ya, atau membangun sebuah komunikasi yang baik antar kalian sesama anggota OSIS dan MPK. Oke, terima kasih Bapak catat poinnya. Boleh lanjut Pak Rizko? Pak Rizko? Boleh di next? Sebentar Pak. Oke, siap Pak Rizko. Ini ya, tadi udah Bapak kasih pertanyaan berkaitan dengan keinginan kita pada pertemuan kali ini seperti apa, terusnya organisasi yang terbaik seperti apa. Jadi dapat disimpulkan pada momen kali ini, ya, kita ingin menjadi organisatoris atau orang-orang yang paham berkaitan dengan siapa melakukan siapa bertugas apa, dan tentunya komunikasi yang baik. Itu di garis bawahi ya. Maila dan siapa tadi? Bapak lupa. Maila dan Shaili ya. Shaili mohon untuk dicatat di garis bawahi sebagai yang mencatat jalannya kegiatan khususnya di materi manajemen organisasi. Nah, ini yang bisa dibilang harus kita kuatkan. Karena pertanyaan-pertanyaan mendasar ini yang harus kita miliki bersama berkaitan persamaan persepsi. Kayak gitu. Tunggu sebentar ya nak, kita menunggu ada pertanyaan, kurang lebih ada 3 pertanyaan kurang lebih. Ya, kita rangkum sama-sama. Boleh silakan teman-teman yang lain, organisasi terbaik seperti apa menurut kalian? Kalau Bapak tanya, ada sebuah organisasi baik banget,
semua program kerjanya berjalan dengan baik, tetapi tidak memiliki regenerasi yang baik. Menurut kalian gimana? Bagus gitu organisasi? Gimana, Tak? Mau ngomong tuh, Tak, kamu, Tak? Bagus gak? Misalnya nih Bapak ketuanya nih, semua proker jalan, hebat dah, dipandang masyarakat, keren banget, tapi regenerasinya kurang baik. Baik gak itu organisasi? Menurut saya itu sih Pak, kan organisasi yang baik juga pasti kan di organisasi itu ada juniornya kan dalamnya. Harusnya organisasi yang baik bisa ngajarin ke juniornya juga gitu, buat biar mereka bisa ke depannya gitu kan. Oke. Zarfan, silakan. Bagaimana Zarfan berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi? Udah bagus program kerjanya, semuanya terlaksana, terkenal di mana-mana, tetapi regenerasi ke bawahnya kurang begitu baik. Apakah organisasi termasuk organisasi yang efektif atau yang baik menurut Zafran? Jadi kurang efektif, Pak, karena nanti pas udah generasi yang kurang baiknya itu maju, jadi kurang berjalan OSIS-nya. Oke, ini poin terpenting ya, Nak. Jadi Bapak berharap nggak cuman kalian, ya khususnya kelas 11, ataupun kalian yang sekarang bergabung dalam OSIS MPK, jangan cuma mikirin angkatan kalian doang OSIS-nya, tapi coba dong melihat bagaimana nanti regenerasi kita, kayak gitu. Karena kan bisa dibilang OSIS angkatan kalian, bisa dibilang ya, atau organisasi angkatan kalian sekarang, ini ada pengaruh juga kepada adik-adik kelas kalian nanti, ya. Itu poin terpentingnya. Jadi Bapak berharap di sini, yuk kita sama-sama yang namanya kuatkan solidaritas. Ada apa sih yang dimaksud dengan solidaritas, kekompakan? Dari kemarin kalian ngomong itu mulu, ya nggak sih? Di Bapak lihat snapgram dan lain-lain, kekompakan, solidaritas, dan lain-lain itu selalu terngiang-ngiang. Boleh, Pak Rizko, kalau sudah... Nah, ini poin selanjutnya. Solidaritas, kekompakan nggak akan pernah terlaksana jika kalian tidak bisa mengenal satu sama lain di antara kalian. Udah kenal belum kalian? Bapak tanya deh. Kalian udah kenal satu sama lain kan? Sabrian, kenal ketua divisi ekskul, Sabrian? Kenal, Pak, kenal. Pramuka, kenal yang Pramuka? Enggak, oke. Notes. Algi, kenal anggota MPK, Gi? Dikit loh anggota MPK dibandingkan Mesis. Iya, Pak. Nah, jadi gini, dalam momen kali ini, jangan takut untuk salah ya, Nak. Jangan takut untuk salah. Kita di sini belajar bareng. Kayak gitu, mumpung ada Pak Daus, ada Pak Dani, ada Bu Yuni, ya, biar kita bisa saling introspeksi, biar kita bisa saling refleksi satu sama lain, ya. Jangan takut salah. Iya, Pak, belum kenal. Iya, Pak, seperti apa. Omongin aja, kayak gitu. Momen disinilah kita saling terbuka satu sama lain. Ketahuan nih, oke? Ketahuan ya, Sabrian, Algi, ada kekurangan kita di sini, yaitu bagaimana mau membuat sebuah kekompakan kalau kita nggak kenal. Bagaimana kalau kita mau membuat sebuah komunikasi yang baik kalau kita nggak kenal, kayak gitu, ya. Itu bisa dikatakan kekompakan tuh aja menjadi sebuah omong kosong, hanya sebuah omong kosong yang nggak akan pernah kita capai, kayak gitu kalau kita nggak saling kenal satu sama lain. Digarisbawahi, itu permasalahan kita yang pertama, ya. Ini permasalahan kita, oke? Bukan permasalahan Sabrian doang, bukan permasalahan Algi. Jadi insya Allah dari momen kali ini, yuk kita refleksi. Insya Allah Bapak Ibu Guru Panitia LDKS akan terus memantau kalian. Nantinya setelah pos LDKS, kalian bisa terbang lebih jauh lagi. Di sini sekarang kalian mendarat dulu ya. Kita mendarat, kita isi pasokan logistiknya, biar kalian tuh ketika terbang, bisa dibilang terbang setinggi-tingginya. Ya, kita tahu, karena bisa dibilang itu salah satu kelemahan orang Indonesia. Kita termasuk bangsa yang sulit untuk mengenal kesalahan kita atau kekurangan kita, tapi kita pandai untuk mengoreksi orang lain. Jadi Bapak berharap di momen kali ini, yuk kita refleksi berkaitan dengan keorganisasian kita. Gak usah mikirin dulu OSIS terdahulu atau bagaimana, jangan menjadi patokan, tapi kita refleksi dulu OSIS tahun ini. Apalagi bisa dibilang OSIS MPK tahun ini memiliki tantangan yang berbeda, ya. Jadi Bapak berharap di garis bawah itu ya, berkaitan dengan hal tersebut. Lanjut boleh Pak Rizko, berkaitan dengan pengenalan. Nah, ini dia poin selanjutnya. Tadi koreksi ya, tadi ada Sabrian yang kita belum kenal satu sama lain, terusnya Algi juga seperti itu. Balik lagi, visi misi. Apakah Sabrian dan Algi sudah memberitahu kepada teman-teman berkaitan dengan visi misi Sabrian dan Algi di OSIS dan MPK? Sudahkah? Sabrian dulu.
Yan? Sudah waktu itu pas pemilihan. Sudah waktu itu pas pemilihan. Dan pas setiap rapat juga saya ini lagi kasih tahu lagi. Oke, good. Mantap. Terima kasih, Sabrian. Kalau Algi seperti apa, Gi? Ya Pak, saya udah pernah ngasih tahu Pak. Oke. Kalau sudah memberitahu kepada teman-temannya, itu langkah yang baik karena bisa dibilang sebuah organisasi besar harus punya tujuan, Nak. Harus punya tujuan, ya. Jadi Bapak berharap organisasi kalian OSIS MPK sekarang dalam hal membuat sebuah program kerja, dalam hal membuat inovasi, jangan berpatokan pada hal-hal yang terdahulu. Bapak berharap, ya. Cari hal-hal yang baru, yang inovatif. Cara gimana Pak Daus? Caranya evaluasi dari program yang telah lalu. Kayak gitu, jangan plek-plek disamakan, jangan bisa dibilang langsung contek 100% dan lain-lain. Nah, di sini poin terpentingnya, digabungkan antara visi misi OSIS MPK tahun ini, ada nggak sih yang masih relate pada tahun kemarin, untuk menjadi bahan acuan kalian membuat yang namanya program kerja. Jadi Bapak berharap visi misi ini adalah tujuan penting yang akan kalian capai. Seperti itu. Lanjut Pak Rizko, boleh berkaitan dengan visi misi. Nah, ini dia nih. Lanjut ya. Bapak nih hal-hal yang lebih teknis berkaitan dengan yang namanya MPK dulu Pak Rizko. Oke, ini tugas majelis perwakilan kelas. Ini berkaitan dengan hal-hal apa aja yang harus anak-anak MPK. Mohon izin anak-anak MPK di sini hadir semua ya. Berarti ya, Sabrian, terusnya ada Z ya. Mohon izin. Jadi ini tugas kalian bisa dibilang. Tugas dari majelis perwakilan kelas. Yang pertama adalah mengawasi program OSIS. Prinsip dari MPK seperti apa sih Pak Daus? Prinsip dari MPK itu layaknya seorang kakak, nah, seorang kakak yang ngemong adiknya, kayak gitu. Itu sebenarnya prinsip dari MPK, ya. Jadi di sini MPK bukan berdiri sendiri, begitu pula OSIS bukan berdiri sendiri. Bukan hanya OSIS dan MPK, tapi ada elemen yang lain, yaitu adalah Dewan Guru, ada Pak Anas dan lain-lain. Jadi Blue School itu jadi satunya utuh. Jadi Bapak berharap di sini yuk kita jalin komunikasi yang baik antar kita, ya. Ketika ada apa-apa dikomunikasikan kepada Pak Anas ataupun ketua konsorsium di sini. Ya, jadi kalian juga harus tahu tuh siapa ketua konsorsium umum, terus ada MIPA, bahasa dan agama harus tahu biar untuk menjalin komunikasi yang baik di sini. Pertama adalah mengawasi program OSIS, itu jelas. Oke. Jadi MPK kemarin kita sudah sedikit praktek ya di sini Sabrian. Kita sudah sedikit praktek bagaimana kita bisa mengawasi program-program yang OSIS buat, dan Bapak berharap di sini kita memiliki profesional. Walaupun misalnya Sabrian suka misalnya sama Maila karena bisa dibilang apa ya, deket gitu. Tapi gue ketika gue membuat sebuah evaluasi, gue nggak enak ngomongnya nggak gitu. Ya, ada asas profesionalitas di sini. Jadi kalau ada apa-apa berdasarkan data dan fakta, ya udah disebutkan nih kesalahannya kayak gini, kesalahan kayak gini, diawasi dengan benar-benar berkaitan dengan pengawalan program OSIS. Masuk lagi ke evaluasi kinerja OSIS. Jadi ini satu kesatuan ya, diawasi dan dievaluasi ya. Dan poin terpentingnya juga bisa dibilang jangan lupa untuk memberikan rekomendasi. Kemarin Pak Dani sudah mengingatkan ya, bagaimana ketika kita memberikan sebuah catatan-catatan, kita juga memberikan sebuah rekomendasi, karena prinsipnya tadi MPK bisa dibilang memiliki pengaruh yang sangat-sangat bisa dibilang ya, kedudukannya kalau berdasarkan hierarki itu lebih tinggi dibandingkan OSIS. Sebagai kakak lah yang mengayomi bagaimana OSIS untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, poin ketiga tadi yang pertama program OSIS, evaluasi, berkaitan dengan poin ketiga adalah berkaitan dengan mengadakan dan menyiapkan rapat di sini, khususnya LPJ ya. LPJ itu OSIS. Jadi Bapak berharap anak-anak OSIS sudah paham tuh ketukan-ketukan ya, interupsi dan lain-lain, sudah paham. Ini karena ini merupakan menjadi dasar kalian berkaitan dengan berorganisasi. Nah, poin terpentingnya tadi yang disampaikan oleh Pak Wage ya, jangan ada tumpang tindih antara OSIS dan MPK. Selanjutnya bahkan bisa dibilang MPK memiliki tugas yaitu mengadakan pemilihan ketua OSIS di sini. Kayak gitu ya. Karena secara hierarkis yang tadi Bapak bilang memiliki poin tertinggi, jadi di sini MPK bisa dibilang yang bisa ikut serta dalam kegiatan yang namanya untuk pemilihan ketua OSIS. Bahkan setingkat MPK juga dipilih oleh MPK berkaitan dengan perwakilan-perwakilan setiap kelas. Nah, poin terakhir nih yang bisa dibilang yang sulit
untuk kita lakukan, karena bisa dibilang jarang atau bisa dibilang antara OSIS dan MPK saling gontok-gontokan atau saling jelek-jelekin satu sama lain. Padahal tugas dari MPK terakhir adalah membantu program OSIS di sini. Itu poin terpentingnya. Jadi Bapak berharap anak-anak MPK nggak berdiri sendiri, anak-anak OSIS nggak berdiri sendiri, kalian memiliki program yang tersendiri, tapi saling bersinergi satu sama lain. Itu poinnya ya, bersinergi di antara OSIS dan MPK. Boleh lanjut Pak Rizko, sebelum kita akan melakukan sebuah rapat. Ini organisasi intrasekolah, ini poinnya. Sebenarnya banyak, tugas itu banyak, karena berdasarkan divisi-divisi. Jadi Bapak pada pertemuan kali ini, secara garis besar, ada 3 poin yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah sebagai wadah. OSIS, ya, OSIS itu adalah sebagai wadah berkaitan dengan bertujuan untuk yang namanya meningkatkan kreativitas anak-anak BS khususnya, ya, entah itu berkaitan dengan kreativitas dari bilang seni, terusnya berkaitan dengan bahasa, literasi dan lain-lain. Kalian sebagai wadahnya, makanya dibuat sebuah yang namanya sebuah event-event, tujuannya agar sebagai wadah anak-anak BS untuk berkarya. Selanjutnya adalah kalian tuh sebagai influencer, kayak gitu ya. Bedanya kalian gak jalan-jalan ke Bali kayak Keanu ya, gak jalan-jalan juga ke ke Labuan Bajo, ya, ke Pulau Komodo. Kalian gak gitu, tetapi kalian adalah influencer bagi teman-teman kalian. Jadi Bapak berharap kalian OSIS ya memiliki pengaruh di sini untuk mempengaruhi teman-teman kalian yang lagi malas-malasan PJJ, lagi down semangatnya karena pembelajaran yang sulit dan lain-lain. Kalian di sini bukan orang-orang yang ikut merasakan, aduh, ngeluh dan lain-lain, gak gitu. Karena kan 7 Habits ya, kemarin udah belajar sama dengan Kak Hani, jadi Bapak berharap kalian adalah para influencer. Kita di-endorse gak sih, Pak Daus? Di-endorse sama guru. Kalau kinerja kalian baik, kayak gitu ya. Jadi jangan patah semangat di sini. Karena kalian orang yang memiliki pengaruh dan mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang terbaik. Kayak gitu. Pak Daus, MPK nggak sebagai influencer dong. Kalau berdasarkan hierarkis, MPK lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan MPK lebih dari OSIS di sini. Ya, lebih dari OSIS karena apa? Kalian semua adalah para influencer. Kayak gitu, yang membawa sebuah pembaruan yang mengajak orang untuk melakukan hal yang terbaik. Dan yang terakhir adalah preventif. Kalian adalah orang-orang yang mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa dibilang melanggar peraturan sekolah dan lain-lain. Ya, ketika ada temennya yang ikut, ada yang manjat pagar dan lain-lain, jangan ikut-ikutan, kayak gitu. Jangan ikut-ikutan karena prinsip dari anak-anak OSIS di sini adalah stop, berkaitan dengan preventif sebelum pencegahan, kayak gitu. Preventif itu adalah pencegahan. Jadi Bapak berharap kalian ini adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik, berkaitan dengan pengetahuan yang baik, keilmuannya. Jadi Bapak berharap di sini kalian menjadi seorang yang memiliki karakter. Nah, poin terpenting karakter itu adalah sebuah proses perjalanan yang panjang di antara kita, ibarat seperti itu, yaitu antara OSIS dan MPK, ya, wadah, influencer dan preventif. Itu dari tugas kurang nih Bapak nih, organisasi siswa intrasekolah. Oke, dilanjutkan Pak Rizko. Oke, sebelumnya sampai sini ada pertanyaan kah? Berkaitan dengan tugas OSIS dan MPK? Di sini ada Falah. Ada pertanyaan Falah berkaitan dengan materi kita, berkaitan dengan refleksi di awal, terusnya tugas OSIS dan MPK. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam teknis rapat. Jadi dapat disimpulkan, udah ketahuan yang namanya kekurangan kita dalam berorganisasi. Salah satunya adalah sebuah di mana kita nggak kenal satu sama lain, bisa dibilangnya ada yang belum kenal. Jadi dapat disimpulkan jangan menyerah, ya kan Pak Daus, karena pandemi. Ya, jadi kan nggak bisa dong kita ketemu dan lain-lain. Jangan nyerah kayak gitu, jangan kalah dengan yang namanya sebuah keadaan. Jadi Bapak berharap kalian di sini memiliki kekuatan untuk menjadi orang-orang yang bisa dibilang jangan nyerah terhadap keadaan. Ya kita yang merubah keadaan itu. Ya, kepada Sabrian dan kepada Algi sebagai leader di sini. Poin terpenting seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini untuk materi yang Bapak sampaikan? Untuk Widat, Saista, paham? Jelas? Oke.
materi kita berkaitan dengan yang namanya manajemen organisasi. Ini kita cukupkan ya nak, kita lanjut ke dalam yang namanya teknis rapat berkaitan dengan agar rapat ini lebih efektif dan efisien. Bagaimana cara atau tingkatannya berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan yang namanya tata aturan dan lain-lain ya. Oke, boleh silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan diberikan oleh Ketua OSIS. Boleh Ketua OSIS, apa yang dapat kamu simpulkan dari sedikit materi berkaitan dengan manajemen organisasi? Algi, silakan Gi. Ya, jadi ya Pak. Silakan. Izin ngomong ya Pak ya. Silakan. Jadi yang saya tangkap dari tadi penjelasan Pak Daus, pertama kita bisa tahu tugas-tugas MPK itu dari tadi mengawasi, habis itu mengevaluasi dan lain-lain yang tadi udah disampaikan. Habis itu tugas-tugas kita sebagai OSIS juga. Habis itu bagaimana kita tuh butuh solidaritas. Habis itu kayak tadi yang Pak Daus bilang kita untuk mencapai sesuatu gitu kan harus ada yang namanya kekompakan. Nah, kekompakan itu butuh yang namanya kenal satu sama lain. Kayak gitu Pak, saya bisa dapat pengetahuan yang menjelaskan tentang OSIS MPK atau apa sih gitu, kayak gitu Pak. Oke, silakan Sabrian. Terima kasih Algi atas pendapatnya. Sabrian. Ya, izin jawab Pak. Jadi yang saya tangkap pertama itu dari harus saling kenal agar kita bisa kompak. Terus yang kedua itu kita bisa saling mengetahui program kerja dan tugas masing-masing dari MPK maupun OSIS Pak. Itu ya Pak. Oke, terima kasih Sabrian. Oke, ini berkaitan dengan manajemen organisasi. Sebenarnya banyak materi dimulai dari yang namanya bagaimana kita harus memanage di dalam dan sampai dengan keluar itu banyak. Tapi ini hanya sebagian kecil yang Bapak ambil. Nah, balik lagi. Kita dari momen kayak gini kita dapat sebuah pengetahuan berkaitan dengan kelemahan-kelemahan kita di sini. Jadi Bapak berharap ketika kalian sudah mengetahui berkaitan dengan apa yang terjadi di organisasi kalian, yuk segera kita perbarui. Oke, kita segera perbarui, kita segera perkuat karena kekompakan tujuan gak akan pernah goals kalau kita tidak bisa bersinergi satu sama lain ya. Jadi Bapak berharap itu menjadi sebuah catatan buat kita semua. Nah, oke. Nah, itu merupakan salah satu proses perjalanan panjang kurang lebih 1 tahun ya. Kalian akan terus berkomunikasi dan lain-lain. Nah, Pak Daus bagaimana jika sudah rapat nih, kan dalam hal visi dan misi untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus perlu yang namanya diskusi dong, masuk ke dalam yang namanya teknis rapat. Ini akan kita pelajari. Pada prinsip momen teknis rapat ini, kita akan melakukan yang namanya sebuah simulasi. Oke, kita akan melakukan sebuah yang namanya simulasi. Lanjut boleh Pak Rizko? Oke, ini dia. Hal yang dipersiapkan sebelum rapat. Jadi Bapak berharap selama LDKS ini, jika kalian ingin melakukan rapat, kan nanti kan ada proyek di akhir ya. Jika kalian ingin melakukan rapat, yang perlu kalian siapkan, yang pertama adalah undangan, yang kedua adalah absensi, kehadiran, yang ketiga adalah notulen. Oke, yang ketiga adalah notulen. Apa yang dilakukan oleh Maila, apa yang dilakukan oleh Sheila, itu merupakan hal yang sedang kalian praktekkan. Itu adalah notulen. Mencatat apa yang Pak Daus omongin, mencatat apa yang Algi omong, mencatat apa yang Sabrian omong, itu adalah notulen. Pak Daus penting nggak notulen? Penting. Nanti itu akan menjadi sebuah data, menjadi sebuah dokumen yang akan kalian sampaikan kepada Pak Anas. Oke, kepada Pak Anas, ataupun bisa dibilang pada Pak Zaka, ataupun kepada Dewan Guru, ya, khususnya ketua-ketua konsorsium, boleh nanti disampaikan. Karena bisa dibilang, contohnya kayak gini, class meeting. Class meeting itu merupakan salah satu program, sebenarnya program dari konsorsium umum, kalau kalian ketahui, nak. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang harus ada yang namanya sebuah informasi juga kepada ketua konsorsium umum. Bapak, Ibu, mohon izin kami OSIS ingin mengadakan, harus ada komunikasi yang baik di sini. Siapa tahu kan Dewan Guru, oh iya, Bapak ada ide nih. Bapak ada. Jadi
timbul yang namanya sebuah komunikasi yang baik. Ya, jadi Bapak berharap dalam hal proker ya dikuatkan berkaitan dengan komunikasinya, kepada siapa kalian harus berkomunikasi, kepada siapa itu harus penting tuh. Karena Algi nggak sendiri, Sabrian nggak sendiri, kayak gitu. Insya Allah kita saling menguatkan sebagai anggota BS. Boleh lanjut Pak Rizko, mohon izin. Nah ini nih, jalannya kegiatan rapat ya. Jadi setelah ini kita akan membuat yang namanya sebuah simulasi jalannya kegiatan rapat. Rapat apa Pak Daus? Rapat proyek kalian. Oke, rapat proyek kalian. Proyek pos LDKS ya nak, proyek pos LDKS. Mohon izin, kemarin sebelumnya kita juga sudah ini lagi ya, udah rapat, Sabrian juga, kita sudah rapat, sudah mulai tuh rapat awal, Bapak lihat sudah baik, tapi agar lebih efektif ada alurnya nak, ada alurnya. Jangan cuma Algi doang yang ngomong atau cuma Sabrian doang yang ngomong, tapi di sini harus tahu job dan peran dia seperti apa dalam kegiatan rapat. Yang kuning sekretaris, warna biru pembina atau BPH OSIS, yang hijau itu adalah ketua acara, yang merah itu adalah MPK. Tahu ya, berarti pembukaan dibuka oleh sekretaris, oke. Terusnya membacakan agenda rapat seperti apa, itu dibuka oleh sekretaris. Kalau pembukaan itu yang terhormat ya, yang terhormat dengan baca basmalah. Terusnya lanjut dalam ke pembukaan. Setelah itu bukan langsung, udah kita bahas yuk, nggak gitu. Tapi pengarahan dulu, pengarahan dari tingkat yang lebih tinggi. Berarti kalau kegiatan acara yang paling tingginya adalah pembina ataupun BPH OSIS, kayak gitu. Jadi BPH OSIS nih Algi, Najla, ya, kalian bawelnya di pengarahan, ya, bawelnya di pengarahan di sini. Nah, langsung masuk ke dalam kegiatan inti. Kegiatan inti apa Pak Daus? Kegiatan inti tergantung agendanya itu apa. Entah itu agendanya berkaitan dengan sosialisasi, entah itu agendanya berkaitan dengan sejauh mana sih divisi-divisi sudah bekerja, itu dibahas dalam kegiatan inti. Tergantung dengan agenda rapat. Jadi saling keterkaitan ya satu sama lain ya. Oke. Nah, dalam kegiatan inti ini belum ada pertanyaan. Jadi yang mau nanya dicatat aja. Bukan berarti misalnya Brenda lagi menjelaskan, tiba-tiba ada yang bertanya, boleh nggak sih Pak Daus? Alangkah lebih baiknya nanti aja, jangan didistract gitu loh ibaratnya. Jangan diganggu dulu Brenda, atau jangan diganggu dulu Algi, atau jangan diganggu dulu Sabrian, jangan diganggu. Terus aja dibicarakan. Kalau misalnya ada hal yang kayak ada yang aneh nih, ada yang janggal, baru di sesi tanya jawab di sini. Tanya jawab akan dipimpin oleh sekretaris sebagai moderator, dan tentunya ketua acara akan menjelaskan di sini. Di sini nih boleh nih tanya jawab, diskusi satu sama lain. Lanjut ke rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu apa? Dimulai dari keputusan. Okay? Keputusan apa yang sih dapat kita ambil dari kesimpulan kali ini? Harus ada keputusan, nak. Agar pada rapat selanjutnya kita punya program atau punya proyek yang harus kita selesaikan. Tujuannya udah jelas, kayak gitu. Rencana tindak lanjut sampai dengan momen kapan lagi kita rapat. Hari ini kita rapat, yuk hari Selasa kita rapat lagi yuk. Direncanakan di rencana tindak lanjut. Selanjutnya adalah yang namanya penutup di sini. Penutup ketua acara atau pembina atau BPH OSIS sebagai kata penutup. Dan terakhir Bapak kemarin udah melihat MPK itu masuk ke dalam atau ikut berbicara dalam kegiatan rapat. Boleh. Terakhir adalah MPK untuk mengevaluasi. Pak Daus, MPK mengevaluasi seperti apa? Dimulai dari jalannya rapat, dimulai dari jam berapa sampai kapan, ya itu harus MPK catat, harus dengan aspek profesional. Walaupun kamu suka sama dia, walaupun kamu respect sama dia, terus berkaitan dengan evaluasi dicecer, kayak gitu. Sikap profesional di sini bukan untuk menjatuhkan. Jadi Bapak berharap MPK di sini sebagai evaluasi ya, sebagai tugas evaluasi memiliki peranan tersebut, kayak gitu. Berdasarkan data dan fakta ya, bukan dalam artian bagus kegiatannya, rapatnya lancar, nggak kayak gitu. Tapi berdasarkan siapa mulanya kapan, tepat waktu enggak, siapa yang nyalain kamera, siapa yang lagi makan ketika rapat, dicatat sebagai bahan evaluasi. Oke, anak organisasi nggak boleh baper. Ketika dievaluasi, gitu banget dah MPK dan nggak gitu. Tapi saling introspeksi diri, saling menguatkan. Ya, di sini ya, itu tugas kita semua. Dan terakhir penutup ditutup oleh sekretaris. Boleh lanjut Pak Rizko?
Bareng kita sampai. Nah, ini dia agenda kita ya. Agenda kita rapat kegiatan proyek LDKS hari ini Minggu 17 Januari 2021, waktunya 11.40 sampai dengan 12.00. Ya. Dipahami ya, 11.40 sampai dengan 12.00. Agendanya pengarahan tadi sama siapa? Sama yang lebih tinggi, yaitu Pak Anas ataupun Algi di sini, atau BPH yang lainnya. Seperti itu. Bapak berharap BPH yang lainnya diwakili oleh Algi di sini. Ya, jadi pengarahan. Yang kedua, sosialisasi job deskripsi berkaitan dengan proyek LDKS. Oke. Ini akan dibawakan oleh ketua panitia dari proyek LDKS ini. Dapat dipahami ya? Algi, terusnya ada Sabrian, Yasmin, Widat, Brenda, dapat dipahami ya? Sampai sini. Oke, jadi kalau dapat dipahami, yuk kita mulai. Kita mulai kegiatan proyek LDKS. Rapat kegiatan proyek LDKS yang akan dipimpin langsung oleh ketua kegiatan. Ketua kegiatannya itu kemarin Bapak dapat informasi atas nama Brenda, betul ya Algi ya? Boleh Gi, siapa aja Gi? Betul Pak, ketua kegiatan. Ketua Brenda, ya. Sekretaris? Sekretarisnya itu ada Naya sama Anin Pak. Naya dan Anin, berarti sekretaris satu Naya ya? Iya, tapi di sini saya udah bagiin Pak, job desk itu notulennya Anin, moderatornya Naya Pak. Oke, boleh, silakan. Oke, waktu dan tempat 11.40 sampai dengan 12.00 waktu dan tempat untuk Nahya ya, berarti ya? Naya dan Brenda, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Naya. Masukkan Naya. Suaranya. Ya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator rapat kali ini, saya akan membacakan susunan rapat. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan agenda rapat. Yang pertama, ada penjelasan plan acara secara general oleh Brenda. Yang kedua, ada rapat per divisi. Yang ketiga, ada hasil rapat per divisi. Acara sekarang adalah pengarahan pembina OSIS. Silakan untuk pengarahan pembina OSIS. Baik, ini serius ya berarti karena mengarah ke event kan ya? Silakan Panas, betul Panas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia ya kegiatan event OSIS beserta seluruh panitia yang lain, staf dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua OSIS beserta wakil, Ketua MPK beserta wakil, dan seluruh pengurus OSIS dan MPK tahun periode 2020-2021. Yang pertama untuk pengarahan kegiatan event OSIS ya. Nah, ini Bapak berpesan kepada kalian semua yang bergabung di LDKS ini. Yang pertama itu jadikan proyek ini sebagai ajang latihan ya. Latihan yang serius ya, dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadikan ini simulasi menuju event akhir kalian di LDKS. Ya, ini sebagai challenge buat kalian, jadi laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan. Yang kedua, berkaitan dengan event LDKS, silahkan rancang kegiatan sesuai dengan arahan panitia. Ya, kalau tidak salah, arahan dari panitia itu adalah bertemakan sosial kemanusiaan. Maka rancang kegiatan yang bertemakan sosial kemanusiaan, ya, bukan yang melenceng dari tema. Yang ketiga, ini pesan Bapak, seluruh panitia harus terlibat aktif. Ini tantangan ya, bagaimana caranya dengan seluruh panitia yang tercantum itu, semuanya aktif bergerak. Berarti kuncinya ada di ketua.
Ya, fungsi ketua di sini adalah dia sebagai yang mengatur manajemen orangnya. Apa bertugas apa, siapa bertugas apa, dan di mana, kapan itu dia bertugas, itu harus detail dari ketua. Supaya tidak ada lagi nanti kesan jobless. Ya, seperti yang dikatakan kemarin waktu materi hari pertama ya. Jobless nih, nggak tahu kerjanya apa. Berarti yang salah siapa? Ketuanya. Langsung ketuanya yang akan diminta pertanggungjawaban. Nah, karena dia nggak mengarahkan. Nah, kalau udah ada arahan jelas tertulis dari ketua, siapa bertugas apa dan kapan, itu udah nggak ada kata lagi jobless. Semuanya akan punya job masing-masing. Nah, yang berikutnya, yang harus kalian siapkan di sini adalah mulai dari konsepnya. Nah, konsep ini tugasnya siapa? Tugasnya tim inti. Ya, ketuanya, BPH-nya itu tugas tim inti ya untuk membuat konsep. Plus penanggung jawab, yaitu ketua OSIS dan wakilnya. Jadi nanti Bapak pengen mendengarkan dari Algi dan Najla pengarahannya apa. Nah, ini sibuknya di awal, betul kata Pak Daus, pusingnya di awal yang namanya penanggung jawab itu. Kayak Bapak ini penanggung jawab LDKS ini pusingnya di awal. Mikirin LDKS virtual kayak apa, kemudian Bapak kasih arahan ke panitia pelaksana, jadilah seperti sekarang ini. Sama kayak kalian pun nanti seperti itu. Penanggung jawab itu pusingnya di awal memikirkan sampai detail kira-kira seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu tugasnya penanggung jawab Aldi dan Najla. Kemudian setelah kalau kamu buat konsep di tim inti, maka siapkan secara administratif yang tadi diajarkan oleh Bu Yuni. Ya, ini tugas siapa? Kesekretariatan. Ya, silakan sekretariatan buat tuh yang namanya proposalnya. Nah, kemudian surat menyurat dan lain-lainnya itu silakan dibuat, disiapkan. Kemudian tim acara. Ya, setelah konsep jadi, tim acara lah yang mengeksekusi untuk kemudian mengonsep acara detailnya seperti apa. Silahkan dibahas di tim acara. Setelah acara sudah oke, berikutnya adalah tim yang akan bergerak adalah tim perlengkapan atau tim IT atau tim kreatif yang merancang supaya acara menarik, supaya konsepnya itu bisa diterima oleh orang lain. Itu fungsi tim kreatif, tim IT, dan tim humas, ya, tim teknis boleh dibilang seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai semua, maka tugas yang berikutnya adalah tim pelaksana. Siapa nih panitia pelaksana di hari H-nya? Tim teknisnya. Tentunya seksi acara pastinya ya. Itu dan tim IT dan tim kreatif itu pasti akan terlibat di situ. Dan terakhir adalah evaluasi. Setelah acara semua selesai, ya ini fungsi berikutnya MPK main di sini. Ya, setelah mengawasi, MPK menyampaikan evaluasi di akhir. Nah, ini harus bekerja semua. Jadi nggak ada kata tidak ada kerjaan sebenarnya kalau sudah ditata dari awal oleh ketua panitia. Jadi ini fungsi ketua memang berat ya, dia mengatur semuanya. Nah, challenge buat kalian, kalau tadi mungkin Bu Yuni menyampaikan ada proposal yang bentuknya tertulis. Zaman virtual ini Bapak punya tantangan buat kalian ya untuk kepengurusannya Algi dan kawan-kawan ini. Proposal virtual di samping proposal yang sifatnya tertulis yang pada umumnya. Nah, ini mulai berkembang sekarang proposal virtual, berarti tim IT dan tim kreatif, tim humas itu bekerja sama di situ, berkolaborasi. Silakan, semuanya berbasis dengan konsep yang sudah disepakati bersama itu. Ya, silakan, ini sebagai challenge buat kalian. Dan terakhir dari Bapak, silakan laksanakan sesuai alur yang tadi Pak Daus sampaikan. Ya, mulai dari koordinasi internal, kemudian penyiapan pengajuan konsepnya, ya, audiensi dengan pimpinan, kemudian sampai ke revisi ketika memang ada revisi, sampai ke pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi. Itulah alur pelaksanaan sebuah acara yang baik. Ya, silahkan, ini sebagai arahan dari Pak Anas sebagai pembina OSIS untuk kemudian dilaksanakan dan dipahami dengan baik. Demikian, mudah-mudahan bisa ditangkap. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada pengarahan dari pembina dari BPH OSIS. Silakan BPH OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Pak Anas dan semua anggota kepengurusan OSIS dan MPK. Jadi di sini
Saya ingin mengarahkan saja untuk BPH Project LDKS seperti yang tadi malam sudah kita rapatkan. Jadi hari ini Brenda boleh untuk menyampaikan acara kita jadinya seperti apa secara general, dan nanti untuk tindak lanjut seperti rapat per divisinya juga akan dilaksanakan hari ini. Mungkin itu saja pengarahan dari saya. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Najla dan BPH-BPH yang lain? Najla, ada yang mau ditambahin nggak, Naj? Nggak ada, udah cukup itu aja. Ya, boleh langsung ke Brenda aja, langsung ke moderator lagi. Sekarang ada pengarahan dari Brenda selaku Ketua LDKS mensosialisasikan job desk. Silakan, Brenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Anas selaku pembina OSIS, Pak Daus selaku pembawa materi pada sesi ini, juga pihak guru-guru yang saya hormati. Yang akan dilaksanakan pada 22 Januari 2021. Untuk rancangan rapat tersebut sudah dibicarakan pada tanggal 16 Januari 2021. Dan berikut ini rangkuman acaranya. Jadi ada yang pertama ada plan A, yaitu bagi-bagi sembako. Nah, di acara plan A ini kami membutuhkan 2 anak OSIS untuk menjadi MC, narasumber, dan akan ada games dan door prize. Dan nanti ada dari pihak BPH, sekretaris dan bendahara, dan ada yang membeli dan ada yang memberi. Nanti akan melakukan pembagian sembakonya melalui via direkam, nanti ditampilkan di Zoom. Untuk games, nanti akan ada pemenangnya, perangkatan 1 orang, dan untuk door prize akan ada pemenangnya, perangkatan 2 orang, cewek dan cowok. Dan untuk melakukan hal tersebut, kita butuh dana, dan untuk dananya dikumpulkan melalui patungan dari semua anggota OSIS dan MPK 2020-2021. Patungan OSIS MPK itu bernominal 20.000, jadi nanti totalnya ada 1,2 juta. Uang tersebut akan digunakan untuk 600.000 untuk bayar sembakonya, 100.000 untuk bayar narasumber, 150.000 untuk door prize, dan nanti sisanya untuk games. Dan kalau misal seandainya nanti ada lebih lagi, akan dimasukkan ke dalam uang kas. Pengumpulan patungan agar lebih mudah dilakukan dari beberapa bank. Yang pertama ada BNI, dan itu untuk dibayarnya ke Nashwa, Mandiri ke Brenda, dan BCA ke Naya. Untuk plan B akan dijelaskan oleh Muhammad Imam selaku wakil saya. Imam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan plan B. Untuk plan B, kita ada rencana untuk membuat acara penggalangan dana ke korban bencana alam di Kalimantan Selatan. Penggalangan dana ke Kalimantan Selatan masih dipertimbangkan karena kami tidak tahu ingin menyumbang dana ke yayasan apa. Dan juga kami tidak ada kenalan orang tinggal di provinsi tersebut. Jika ada yang punya kenalan, keluarga, atau teman dan sebagainya, bisa kasih tahu BPH agar bisa dibicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Sekarang adanya sesi tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyain, silahkan. Dan kalau ada yang mau beri ide dan saran, dipersilahkan. Brenda. Ya, Kak. Kan aja, Brenda. Ya, Kak. Mungkin kan tadi kamu udah ngejelasin secara general ya gimana tuh acaranya. Nah, buat yang teknis-teknisnya, kita bisa kali ya rapat per divisi dulu, dikasih waktu beberapa menit, habis itu nanti mereka mempresentasikan hasil rapatnya itu. Jadi per divisi tahu tugas mereka masing-masing apa. Ya, Kak, boleh, Kak. Yang nge-breakout siapa ya, Kak? Brenda izin. Oh ya, Pak. Ya, Masuk, Brenda. Kak, buat untuk breakout. Brenda izin. Sama teman-teman semuanya, di depannya yang kelompoknya diganti, jadi per divisi. Brenda? Ya, Pak.
Sudah disosialisasikan kah di job deskripsinya ke teman-teman? Kenapa? Job desk-nya udah dikasih tahu ke teman-teman? Udah di per divisi udah dikasih tahu siapa aja yang di per divisinya. Boleh nggak dijelaskan juga sekarang secara general divisi apa, ngebahas apa, bukan anggotanya, tapi ngebahasnya. Seperti apa tugas atau fungsinya, seperti itu. Yang pertama Boleh, ada, Bren? sebentar ya Pak. Oke. Yang pertama ada divisi acara. Nah, nanti itu acara ketuanya ada Aisyah. Jadi nanti dia yang ngurus bagian-bagian acaranya seperti rundown, terus PJ per misalnya PJ rundown, PJ MC seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya yang nanti juga ada LO, nah LO itu dia yang ngebahas games dan door prize-nya. Jadi nanti acara bagian games nanti dia yang cari gamenya apa, ya door prize nanti caranya kayak gimana, teknis-teknis door prize-nya. Yang humas dokumentasi nanti dia mengurus yang seperti misalnya cara-cara merekamnya seperti apa, terus juga dia mencatat-catat apa agenda rapat yang sudah apa yang sudah dirapatkan pada hari itu. Nanti dia didokum habis itu diberi kepada BPH. Nanti kalau yang kreatif nanti dia membuat poster dan juga membuat seperti contoh-contoh gambar yang akan seperti Twibbon, seperti nanti akan ada background di Zoom untuk dipakai pada hari Jumat tanggal 22 tersebut. Dan untuk teknis, dia mengurus Zoom, seperti nanti Zoom-nya akan ada template dan lain-lainnya, Pak. Terima kasih. Oke, Brenda. Nah, kan seperti yang mohon masuk, izin Panas tadi ya, jadi agenda rapat kita tentukan kan sosialisasi ya. Jadi fokus dulu nak ke sosialisasi. Berarti rapat per divisi nanti di rencana tindak lanjut, Gi. Berarti yaudah nih, hari apa ya kalau kita punya kumpul lagi ada waktu, misalnya hari Senin, besok kita rapat yuk per divisi, kayak gitu, biar ada step by step-nya, Gi, kayak gitu. Jadi bisa dibilang sekarang ini boleh tuh yang tadi Bu Yuni sampaikan kan ya, tadi ide-ide berkaitan dengan kegiatan dan lain-lain, boleh sembarang diomongin juga di sini, kayak gitu. Itu ada bisa dibilang step by step-nya, karena materi manajemen organisasi bisa dibilang kita terbatas dengan waktu, kayak gitu. Kita terbatas dengan waktu, kalian nanti bisa istirahat juga kan, khawatir malah mengganggu jalannya LDKS pada hari ini. Jadi berarti dapat disimpulkan rencana tindak lanjutnya ya, ada Brenda, ada Imam, berarti nanti kita akan rapat divisi per divisi, kayak gitu. Tadi kan udah ada pengarahan tuh dari Pak Anas ya, udah ada pengarahan dari Pak Anas, sudah ada pengarahan dari Algi, ini menjadi catatan nih untuk notulennya, kayak gitu. Jadi step by step-nya kita dapat pahami. Dan tentunya, seperti yang Bapak bilang, di awal kita kan hanya membahas tentang sosialisasi, deskripsi. Jadi nanti apa yang sudah dicatat oleh notulen, nanti disampaikan ke Pak Anas. Kayak gitu. Pak Daus kenapa nggak langsung lanjut aja? Karena kita terbatas dengan waktu, nak. Kayak gitu. Kita terbatas dengan waktu. Kita setiap kali rapat fokus pada tujuan apa yang kita inginkan, apa yang kita goalskan, kayak gitu. Kalau cuma satu ya udah satu, karena waktunya terbatas, makanya itu alasan Bapak cuma membahas tentang deskripsi sosialisasi, kayak gitu ya. Deskripsi job desk berkaitan dengan pembagian kerja kalian, kayak gitu. Berarti di rencana tindak lanjut, yuk kita sama-sama hari Senin atau hari Selasa kita buat lagi berkaitan dengan kegiatan ini. Seperti itu. Mungkin itu masukan berkaitan dengan rencana kita, kayak gitu ya. Dapat dipahami Brenda ya? Paham Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, boleh silakan dilanjutkan Brenda. Ada tanya jawab nggak tuh berkaitan dengan job desk-nya sebelum kita? Boleh silakan Brenda atau sekretaris. Ya kalau ada yang mau ditanyain dipersilahkan. Kalau ada yang mau beri saran-saran atau ide-ide lain boleh. Boleh berarti Bren, kalau karena waktu ya Bapak udah mau jam 12 nih. Boleh berarti ditentukan aja rapat selanjutnya kapan, terusnya agendanya seperti apa, kayak gitu aja. Tapi boleh di record dulu nggak Pak untuk rapat per divisi? Kapan tuh? Kalau habis ini bisa nggak Pak?
habis ini kapan? Sekarang berarti? Iya. Kalau saran Bapak ke ini aja nak, ke apa namanya? Ke tujuan rapat kita kali ini, yaitu kan hanya sosialisasi nih ya, hanya sosialisasi. Berarti nanti di rencana tindak lanjut, Bapak belum jadi co-host ya. Pak Rizko, boleh bantuan Pak Rizko untuk jadikan co-host? Kalau berdasarkan alur Bapak kan ya, kalau berdasarkan yang tadi Bapak sampaikan ya, pertama ada pembukaan, ya kan, sampai dengan kegiatan tanya jawab, ada di situ setelah tanya jawab itu adalah rencana tindak lanjut. Tindak lanjut itu berkaitan dengan kita mau ngapain setelah ini, kayak gitu. Kita mau ngapain setelah ini? Misalnya, ya udah setelah ini kita rapat deh, rapat pada hari apa? Pada jam berapa? Misalnya kalau ternyata Brenda bilang, yaudah rapatnya di hari ini deh, habis selesai LDKS, dipersilakan. Kayak gitu, tapi bukan momen di LDKS sekarang, karena kita ada acara selanjutnya. Kayak gitu ya. Misalnya Brenda dengan kesepakatan Algi, yaudah habis LDKS, habis asar, kita setelah sholat asar, yuk kita sama-sama rapat, gitu. Ya, boleh dipersilakan. Kayak gitu Brenda, mungkin masukan Bapak ya. Iya, terima kasih Pak masukannya. Yuk. Ya, berarti untuk rapat selanjutnya, insya Allah bakal dilakukan malam ini. Kalau misalnya seandainya nggak bisa, itu bisa diomongkan langsung di grup. Terima kasih. Atau ada yang mau yang sekarang juga nggak apa-apa. Nanti keputusan rapat selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut di grup berarti ya Brenda ya? Ya, kalau diinformasikan lebih lanjut di grup saja. Ya, ditutup aja Brenda rapatnya. Kali ini Brenda. Ya, sekian rapat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang ada pengarahan dari MPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan OSIS MPK. Mungkin pengarahan dari saya sendiri selaku Ketua MPK terkait rapat hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala maupun pelanggaran ya. Rapat berjalan dengan baik, terus semuanya on cam, dan mungkin menurut saya untuk ketuanya Brenda, saran dari saya ngomongnya agak diurut ya, jangan kecepatan. Biar semua anggota kamu itu mengerti apa yang kamu omongin. Kamu kan ketua, jadi ngomongnya itu harus jelas dan mungkin perlahan ya, agak perlahan dikit. Udah sih, itu aja dari MPK kali ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selaku moderator rapat kali ini, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bapak ingatkan lagi ya, alurnya ya, alur agar lebih efektif dan lebih tertata, yaitu pertama pembukaan. Pembukaan tadi moderator, boleh karena ini kan formal, siapa yang hadir, terhormat, sampai dengan membaca basmalah tadi sudah, itu diurutkan lagi, dan sampai dengan agenda, kita poinnya ke agenda ya, karena kan berdasarkan tugas kita semua, yaitu berkaitan dengan pengarahan dan sosialisasi job deskripsi. Kayak gitu ya, sampai dengan faktor akhir nanti. Sampai sini. Mungkin itu aja Pak Dhani, karena udah azan Pak Dhani. Di sini Pak Dhani. Berkaitan dengan materi saya. Jadi, sorry Pak Dhani, izin. Jadi dapat disimpulkan, Bapak berharap ya, selama kegiatan rapat, alurnya ini harus diperhatikan dengan baik, dengan jelas, agar tidak lompat-lompat dari satu tempat ke tempat yang lain pembahasannya. Seperti itu ya. Dan mohon kerjasama untuk berperan aktif satu sama lain. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak kembalikan ke Pak Dhani. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas... Sorry. Sudah. Sorry. Terima kasih Pak Firdaus yang sudah menyampaikan materi manajemen organisasi. Mungkin di jam saya udah jam 12:03 ya, dan sudah terdengar azan juga. Mungkin untuk hari ini secara live sesi tanya jawab mungkin tidak ada ya, maksudnya sesi tanya jawabnya diganti dengan kalian nanti akan berkonsultasi dengan tadi Panas apa namanya, kan kalian sudah tahu alur rapat, kalian harus berkonsultasi dengan siapa,
Mungkin kalau yang mau bertanya yang sebagai sekretaris bikin proposal atau absen atau notulen itu seperti apa, nanti bisa tanya ke Bu Yuni secara pribadi ya Bu Yuni ya. Mohon bimbingannya, lalu nanti secara manajemen organisasi bisa langsung tanya ke Pak Firdaus secara pribadi.